Sehati 2025. BPJPH merencanakan mulai tanggal 1 Januari 2025 akan menyediakan sebanyak 1,2 juta kuota sertifikasi halal gratis atau Sehati. Ini infonya seperti ini ya, tetapi kita juga masih menunggu surat edaran resmi dari BPJPH. Nilai fee Sehati bagi P3H adalah sebesar 1.200.000 SH dikalikan 150.000. 150 ini adalah fee-nya. Jadi ketemu nanti 180 miliar. Nah, sumber pendapatan tambahan yang sangat besar bagi B3H, sangat istimewa karena hanya dengan menawarkan dan membagikan sertifikat halal gratis dapat penghasilan. Nah, 180 miliar ini tentunya ada kompetitornya. Ini ada 272 LP3H nasional dan 104.000 P3H di luar EWI ya Bapak Ibu semua ya tentunya. Nah, sebagai pendamping P3H EWI itu harus memiliki strategi. Apa yang perlu dipersiapkan P3 EWI agar dapat memenangkan persaingan perebutan kuota dengan cepat dan mudah? Kita harus punya strategi cerdas kuota war di 2025. Nah, di sini kita tahu semua ya, pembatasan submit PU, sistem Sihalal melakukan pembatasan di mana sistem hanya memperbolehkan 10 pelaku usaha yang didampingi oleh P3H yang sama yang dapat melakukan pengajuan atau submit sertifikasi halal gratis sehari. Jadi satu P3H itu maksimal hanya 10 PU yang disubmit. Strateginya, lakukan kerjasama dengan pemilik akun P3H lainnya untuk memaksimalkan jumlah submit per hari. Misalnya dengan akun P3 dari pasangan atau dari anak yang sudah memenuhi syarat. Ingat, foto profile tidak dapat diwakilkan atau diedit. Jadi nanti kita kerjasama untuk PU-nya sudah terplot dengan masing-masing akun, pastikan foto profilnya sesuai dengan pemilik akun. Sharing data pengajuan, penolakan, pembatalan yang tercatat di LP3HEWI. Target kuota harian, BPJPH menargetkan 10.000 pengajuan SH sehati per harinya dengan jumlah P3H yang mencapai 100.000 dengan rasio keaktifan rata-rata 30% atau 30.000 P3H. Maka diperlukan juga manajemen waktu dalam melakukan submit si halal. Strateginya memiliki sebanyak-banyaknya draft PU yang sudah siap submit adalah strategi Jitu. Siap submit artinya data sudah berkualitas dan foto profile sudah dilakukan. Ingat Bapak Ibu semua, dalam 10 menit kuota dapat berkurang antara 5.000 sampai 7.000 SH sehingga siapkan draft PU yang sebanyak-banyaknya. Nah, perlu diingat ya Bapak Ibu semua ya, untuk draft PU yang siap submit itu artinya semua di tab si halal itu sudah terisi ya. Jadi tab pelaku usaha, tab pengajuan, terus tab proses, tab produk, tab bahan itu semua harus terisi. Dan ada dua lagi yang harus kita perhatikan juga ya, itu ada di tab pernyataan itu kita harus klik setuju, lalu nanti kita cek di tab pengajuan ada surat pernyataan dan surat permohonan itu kita harus klik OK. Sehingga nanti kalau di kalau ada kuota nanti tinggal kirim saja itu nanti sudah bisa langsung masuk. Sharing progress draft PU yang tercatat di LP3EWI. Saat ini LP3EWI satu-satunya lembaga yang menyiapkan platform kurasi dan QC atas produk yang diajukan ke BPJPH agar sesuai dengan ketentuan Komite Fatwa. Nah, ini platformnya ya Bapak Ibu semua ya. Ada namanya sertifikasihalal.id. Nah, nanti kurasi datanya itu ada di Swakarta di dashboard Bapak Ibu semua. Oke, kualitas data PU, Komite Fatwa BPJPH melakukan verifikasi data PU yang sesuai dengan standar BPJPH, mulai dari kelengkapan NIP atau KPLI, proses pembuatan produk, foto produk, dan foto profile dari P3H. Semakin berkualitas, semakin cepat terbit SH-nya. Strateginya, bagi yang masih baru menjadi P3EWI dapat menggunakan fasilitas asisten sehati untuk mempercepat proses kurasi data sebelum dijadikan draft PU. Gunakan fasilitas asisten sehati gratis 5 sembari belajar melakukan proses pengajuan secara mandiri. Jadi untuk asisten sehati ini cuma ada di Edukasi Wakaf Indonesia, Bapak Ibu semua. Nah, hanya ada di LP3EWI. Nanti semua tugas input menginput yang melakukan adalah asisten. Jadi Bapak Ibu semua fokus di verbal saja
ke lapangan untuk input menginput serahkan ke asisten. Jadi nanti sertifikat halalnya lebih cepat terbit ya dan income P3HEW lebih besar. Sharing alur fitur asisten sehati bagi P3HEW. Oke, kita harus juga bangun personal branding. Bangun kepercayaan diri dari pelaku usaha yang ada di daerah Anda bahwa Anda bukan sekedar P3H, tapi seorang halal advisor profesional yang bekerja dengan prosedur dan sistem digital yang sudah teruji. Strateginya, kirimkan kartu nama digital, flyer wajib halal, dan video sosialisasi halal secara berkala ke semua kontak yang ada di WhatsApp Anda untuk menciptakan awareness melalui literasi. Setiap orang harus tahu bahwa Anda adalah halal advisor EWI. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, apa yang membedakan P3H lain dengan P3H EWI? Ini sudah dijelaskan di sini ya, bahwa P3EWI adalah seorang halal advisor. Setelah selesai lulus pelatihan di Grid Edu, kita lakukan matrikulasi lagi ya. Itu di Daspes Surakarta ada basic training lagi dan harus ujian lagi. Dan banyak yang mengulang juga di basic training yang ada di Surakarta. Karena memang untuk soal-soalnya memang lebih ke teknis seperti itu. Nah, setelah itu, setelah selesai basic training, Bapak Ibu semua juga mendapatkan sertifikat ya halal advisor di bawah Edukasi Wakaf Indonesia dan itu dashboardnya di dashboard sudah ada sertifikatnya. Sharing fitur sosialisasi sehati pada dashboard Surakarta. Miliki draft PPU berkualitas sebanyak-banyaknya dan gunakan akun P3 tambahan untuk mendapatkan lebih banyak kuota sehati di 2025. Sukses sejahtera halal holistik. Oke, materi yang pertama sudah selesai, Mas Indra. Mungkin bisa lanjut ke materi kedua dengan Mbak Caci. Baik, terima kasih Mbak Jen penyampaian materinya. Mungkin kita tanya jawab dulu atau lanjut ke pemateri berikutnya selanjutnya. Boleh, Mas Indra? Baik. Oke, Bapak Ibu semuanya bisa langsung raise hand untuk bertanya pada Mbak Jen terkait mungkin pendampingan yang dilakukan untuk minggu ini. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa langsung raise hand untuk bertanya terkait mungkin ada kendala atau mungkin ada problem saat pendampingan. Oke, mungkin saya menyampaikan juga ya. Ada menu baru di dashboard si halal ya, Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua tentunya sudah tahu ya. Nanti untuk pengajuan yang self declare, untuk yang APBN dan self declare secara mandiri itu akan dibuat terpisah. Tetapi mekanismenya seperti apa, kita juga masih menunggu dari BPJPH untuk melakukan sosialisasi. Karena di sini kita juga sudah mempraktekkan ya, tetapi memang menu tersebut belum berjalan sempurna seperti itu ya. Ini sudah ada pertanyaan Mas Indra, silakan. Baik, Mbak Jen. Langsung saja mungkin dari Bapak Agus Badar Arofi bisa dibuka mic-nya. Silakan Bapak. Halo, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Eh, Bapak pertanyaannya. Izin bertanya mengenai tadi apa namanya budget yang disampaikan di slide awal ya, sebanyak perkiraan 180 miliar. Ini apakah apa kalau terus terang saya ada kepentingan sendiri gitu bahwa apa namanya budget ini tuh sumbernya dari mana sih? Pasti kan kesananya kan dari MUI ya. Nah, dari MUI kemudian dari pemerintah. Nah, yang dimaksud pemerintah ini APBN ataukah dari Basnas atau dari apa gitu? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Baik, Pak Agus, mungkin langsung saya jawab ya Mas Indra ya. Ya, Pak Agus untuk self declare ini yang kuota sehati itu dari APBN Pak Agus. Jadi pelaku usaha sebentar mungkin saya share juga ya.
terkait dengan undang-undang yang baru. Oke, memang ditunggu sebentar. Ya, jadi pelaku usaha itu bisa juga, Pak Agus, ketika tidak ada kuota yang sehati ya, karena kan kalau mengandalkan kuota yang gratis kan belum tentu ada juga ya. Itu pelaku usaha sudah bisa, Pak Agus, untuk mengajukan pengajuan sertifikat halal secara mandiri sesuai dengan peraturan perundangan yang baru ada di PP nomor 42 tahun 2024 di pasal 104. Untuk yang ayat 1, dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1. Pendanaan dapat dilakukan juga dengan yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, pembiayaan dari dana kemitraan. Yang keempat, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain. Yang kelima, dana bergulir. Atau yang terakhir, sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Untuk yang ayat 2, dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memiliki kepentingan mendesak untuk mengajukan sertifikat halal, pembiayaan sertifikasi halal dapat berasal dari pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi bisa pengajuan juga secara mandiri, Pak Agus, selain mengandalkan untuk yang gratis, seperti itu. Dan di Surakarta juga sudah terfasilitasi, Pak Agus, untuk platformnya. Sudah tahu, Pak Agus, untuk yang fasilitasi sehati.id? Belum. Oh, belum tahu ya. Oke, mungkin saya praktekkan juga ya di sini ya. Tunggu sebentar. Nah, Pak, aku sudah punya dashboard Surakarta, Pak. Sudah. Sudah, oke. Jadi Pak Agus, nanti kalau ada pelaku usaha yang ingin mengajukan SH-nya secara mandiri, itu bisa langsung dilayani Pak Agus. Nah, nanti Bapak arahkan saja untuk mengisi link referral yang fasilitasi sehati.id. Terlihat di layar ya Pak Agus ya. Ini Ya. ada di pojok kanan. Ya. Oke, nah ini nanti yang diisi oleh pelaku usaha. Untuk kategorinya nanti diisi saja pengusaha dan email itu diisi saja dengan email pelaku usaha. Nomor WhatsApp pun begitu, domisili juga domisili pelaku usaha. Nah, untuk satu SH-nya itu biayanya 230.000 Pak Agus dengan Ya. biaya admin 2.500. Jadi nanti disesuaikan saja Pak Agus untuk pelaku usahanya ada berapa SH yang mau diajukan dan nanti kalau ada pelaku usaha lain bisa sekalian diajukan saja Pak Agus. Bisa didampingi. Seperti itu Baik. Pak Agus. Ya. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya yaitu Bapak Nurino Zikri. Silakan dikamilnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Silakan, Pak. Terkait pertanyaan Pak Agus barusan yang dijelaskan sama Mbak Jen, tadi yang berbayar saya lihat 230.000. Itu maksudnya apabila ada pengusaha yang ingin jalur bayar atau gimana tuh Mbak Jen? Itu pertanyaan pertama. Benar Eh, Pak. Ingin Kemudian, yang ya, self declare mandiri berbayar Pak. baik. Ah, di dashboard saya tuh ada self declare dan self declare mandiri. Berarti isinya self declare mandiri di eh, si halalnya gitu ya Mbak Jen. Oke, yang di dashboard si halal ya Pak ya. Iya, Nah, untuk yang di dashboard si halal itu ada menu baru self declare biasa dan self declare jalur mandiri.
Nah, itu kami juga masih menunggu Pak sosialisasi dari BPJPH Pak untuk detailnya penggunaan dashboardnya seperti apa. Karena di sini kita juga sudah trial, memang menunya itu belum sempurna Pak. Seperti Baik. Eh, Semalam saya dapat dari mentor saya Pak Bambang, upline saya itu katanya kalau yang jalur mandiri itu beli kuota ya Mbak ya. Apakah betul itu ya, Mbak? benar Pak. Ya, Benar. baik. Jadi yang Oke, kalau tadi saya tampilkan itu juga beli kuota Pak. siap. Kita Baik, sudah kalau tanya juga di sini untuk memasukkan kodenya ya, karena kita kan beli kuota ya, kita memasukkan kodenya, tetapi masih memang belum bisa. siap. Jadi Baik. kita masih tunggu sosialisasi dari BPJPH untuk detail penggunaannya seperti apa, Pak. Baik. Kalau gitu saya tuntaskan pertanyaan saya dari beberapa pengusaha yang melalui saya ada yang nggak sabar tuh Mbak Jen karena menunggu kuota katanya lama. Nah, yang jalur cepat tanda kutip yang berbayar mereka sanggup itu nanti diarahkan yang menu referral tadi ya Mbak Jen ya. Benar, Bapak. Nanti dikirimkan saja link referral yang tadi, nanti arahkan PU untuk mengisi. Nah, ketika PU-nya gaptek, nanti Bapak bisa bantu saja, nggak apa-apa, Pak. Siap. Yang paripurna terakhir saya pada saat mendaftarkan PU di ptsp.halal.id, link pendamping nama saya itu tidak ada di kabupaten, ternyata pindah ke provinsi. Itu kenapa ya Mbak ya? Itu aja sih terakhir pertanyaan saya. Baik. Biasanya seperti itu ini Pak, domisili PU-nya ya, mungkin beda kabupaten atau beda kota, sehingga di area itu harus pilih yang provinsi agar pendampingnya itu satu provinsi terlihat semua Pak. Ah, padahal itu PU-PU saya masih lingkungan kelurahan gitu Mbak. Oh, mungkin nanti bisa di screenshotkan saja Pak, nanti dikirimkan ke Mbak Konita agar dicek Pak. Siap, terima kasih Ya, pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya yaitu Bapak Dedi Donaria. Silakan Pak Dedi, buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jen. Mau tanya, eh, dari halal advisor kita ke register halal advisor itu dikenakan biaya atau bagaimana, Mbak Jen? Kalau dikenakan biaya, berapa biayanya? Itu saja. Terima kasih. Baik, Mas Indra mungkin bisa dibantu jawab pertanyaan dari Pak Dedi. Baik, Mbak Jen, saya sedikit bantu jawab. Mungkin yang dimaksud RHA itu ya Pak? Iya, Oke, jadi mungkin untuk Bapak Ibu semuanya yang berminat dan bersedia ikut atau menjadi seorang RHA, nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung mendaftarkan diri di akun Swakarta masing-masing pada menu pengurus Swakarta. Nah, untuk pendaftarannya gratis Bapak Ibu. Cuman untuk ikut kelas RHA nanti minimal punya akun Swakarta yang sudah diupgrade ke bebas validasi. Nanti Bapak Ibu bisa langsung cek di akun Swakartanya, buka di menu pengurus wilayah. Nah, nanti kalau diarahkan untuk upgrade, bisa buka di menu upgrade bebas validasi. Nah, ya benar. Nominalnya 350 untuk upgrade bebas validasi. Nanti Bapak Ibu semuanya Silakan sudah aja dapat. Mas Indra, bisa di share screen Mas Indra. Baik, Mbak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dapat banyak benefit dari upgrade. Bisa cek KBLI tanpa batas, bisa menambah masa aktif selama 1 tahun, bebas dari target validasi selama 12 bulan, bisa ikut kelas RHA dan juga ada ujroh. Mungkin saya share screen untuk cara pendaftarannya. Sebentar Bapak Ibu semuanya.
Baik, mungkin sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi untuk pendaftaran di kelas Diklat RHA nanti Bapak Ibu bisa cek di menu di samping kiri, dan nanti pilih di sini pengurus Swakarta. Dan nanti tinggal klik ajukan diri di sini, konfirm, dan di sini. Dan nanti akan diarahkan untuk upgrade tugas validasi Bapak Ibu. Karena minimal untuk bisa ikut kelas harus punya akun Swakarta yang sudah di-upgrade. Nah, untuk upgrade-nya nanti masuk ke sini. Di menu di bawah nama yang tuliskan tugas validasi. Nanti masuk ke sini, klik bebas validasi. Nah, kalau sudah melakukan bebas validasi, nanti bisa kembali lagi mendaftar di menu pengurus Swakarta di sini. Begitu Pak. Jadi Baik, biayanya berapa tadi, Mas Indra? baik untuk nominal bebas validasi 350 Pak. Ini, Pak. Seperti Itu di ada, layar. oh iya, ada ininya ya, langsung tinggal diisi ya. Nah, nanti tinggal pilih metode bayar Pak. Dan PinPay sudah fix. Kalau QRIS nanti tinggal scan saja. Kalau nanti PinPay, kalau PinPay nanti ada banyak pilihan metode bayarnya. Bisa kalau bingung, biasanya saya mengarahkan untuk P3 itu ke Alfamart agar minta dibantukan oleh kasir. Gitu Oh, ke Pak. Jadi Alfamart ya. ya kalau bingung cara bayarnya nanti bisa ke Alfamart. Oh, Gitu Pak. Jadi iya. Atau nanti di apa dengan register 350 itu ada ikut pelatihan atau apa? Atau langsung langsung sudah terdaftar jadi apa RH gitu? nanti ikut pelatihan dulu Pak, karena tetap untuk kualifikasi RHA tetap harus memenuhi dulu Pak. Jadi untuk upgrade itu tidak apa ya, tidak berkaitan langsung dapat gelar RH secara instan, karena tetap harus mengikuti kelas. Gitu Pak Dedi. Oh, itu nanti ada ininya juga, Mas Indra. Kalau setelah mengikuti pelatihan ada sertifikat segala macamnya juga, seperti di. Kalau untuk kelas nanti kita sediakan kelas saja sih Pak. Untuk sertifikat mungkin belum. Ini kita akan progres ke depan karena kedepannya nanti akan berbeda lagi untuk diklat RH-nya. Mungkin ada basic trainingnya dan sebagainya. Enggak, maksudnya dengan ikut diklat RHA ini itu sama dengan kita mengikuti apa namanya seperti PPH awal gitu Ewi, itu ada pelatihan terus ada tes segala macam sama. Sama Pak, nanti pelatihannya secara online semua. Kita ada 8 sesi pertemuan. Jadi nanti via Zoom Pak. Oh, dengan Zoom ya. Ya, nanti materinya disampaikan via Zoom. Oh, menteri via Zoom. Terus Ya, apa namanya dinyatakan eh, lulus atau dari LH itu setelah. setelah baru di menu kualifikasi sini Pak. Jadi ketika menu kualifikasi di sini nanti sudah tercapai, nah nanti dinyatakan lulus Pak. Nanti akan dapat sertifikat RH. Oh. Oh, berarti tetap tetap memenuhi kualifikasi yang ini juga berarti. Iya Pak, tetap harus dipenuhi. Oh. Jadi yang 350 tadi untuk membayar bebas validasi saja. Ya, betul Pak. Untuk bebas validasi, untuk masa aktif akun, intinya untuk mengupgrade akun sih Pak. Oh, untuk mengupgrade akun intinya ya. Ya, benar. Oh. Itu Pak Dedi. Iya, oke, makasih Mas Indra. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin kita bagi satu penanya dulu ya, karena kita lanjutkan untuk pemateri berikutnya. Baik Pak Dede Nur Zaman, bisa langsung dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dede.
Saya mau bertanya tentang di judul Zoom ini kan mau kemana sertifikat halal setelah terbit seperti apa gitu. Nah, saya mau tanyakan, apakah ada peraturan dari BPJPH jika yang sudah terbit sertifikatnya diawasi oleh masing-masing pendamping sertifikat halal yang gratis ini yang sudah declare gitu ya? Kalau ada di peraturan di undang-undang tahun berapa ya? Begitu, Bapak Mas Pas Mas Mas Indra atas pertanyaannya, mudah-mudahan ada bisa jawab gitu ya. Terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait peraturan Mbak Jen, bisa langsung menjawab. Baik, terkait peraturan pendamping ya Pak ya, untuk yang tetap mengawasi PU yang didampingi ya Pak ya, untuk pendamping ya. Ya. Ah, Itu saya belum temukan Pak, tetapi memang oke. harus ini ya Pak ya, harus kita pantau juga ya Pak ya, ketika ada Nah, penyelewengan ya yang dilakukan oleh PU, itu kita tetap harus ingatkan dan si, maksudnya BPJPH itu juga sudah memiliki link untuk pelaporan Pak ketika terjadi temuan ya di lapangan. Itu ya. ada ringwas.halal.go.id Pak ketika nanti di lapangan menemui hal-hal yang tidak benar ya, atau ya, itu nanti bisa dilaporkan di sini Pak ketika pendamping atau masyarakat umum ya yang menemui hal-hal yang kurang tepat yang dilakukan oleh pelaku usaha nanti bisa dilaporkan di ringwas.halal.go.id terkait dengan sistem pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh BPJPH dan nantinya Satgas pun juga masih berjalan Pak di tiap-tiap wilayah Pak Dede nanti yang Ya. kebetulan ada Satgas seperti itu Pak Dede. Oh, iya. Tapi kalau misalkan saya mengadakan pengawasan setiap bulan dikontrol itu boleh begitu diperbolehkan itu ya? Boleh Pak. Boleh ya? Oh iya. Jadi untuk mengawasi bagaimana apakah sudah digunakan sertifikat halalnya atau masih disimpan di lemarinya gitu kan atau di mana gitu kan? Jadi supaya lebih terjaga supaya sertifikat halal ini tidak hanya dibuat begitu saja tapi tidak dimanfaatkan begitu. Benar, Pak. Tetapi nanti mungkin lebih pasnya juga, Bapak kan daftar penyelia ya, Pak ya. Nanti di Ya, penyelia pun juga memang harus begitu, Pak, untuk yang penyelia halal. Dan lebih ini ya, Pak ya, lebih intens lagi dengan pelaku usaha untuk yang penyelia halal, Pak. Dibanding dengan yang self declare ini, Pak. oh iya. Saya juga mau bertanya tentang yang produk bakso. Saya udah pernah mengajukan yang bakso, ada yang terbit sertifikatnya, ada yang ditolak. Nah ini gimana ya? Ya, kalau bakso kan memang diarahkan ke reguler ya, Pak ya, sesuai dengan Kepkabin nomor 22 tahun 2023, Pak. Cuman masalahnya omset dia nggak memenuhi gitu, gimana ya? Iya, karena kan kita tidak tahu juga ya Pak ya untuk dagingnya itu seperti apa, terus penggilingannya seperti apa, itu kan lebih tepatnya memang masuk ke reguler Pak. Kalau misalkan baksonya ini digiling ya kan, dagingnya ini digiling di rumah gitu ya. Itu kira-kira di ACC nggak ya? Ma BPJPH ya? Mungkin kalau mau coba Pak, itu digilingnya jangan sampai halus Pak, masih terlihat tekstur dagingnya Pak, kalau mau mencoba ya Pak ya. Oh iya iya. Kadang memang Berarti ada bukan yang susah, ada yang mudah Pak. berarti bukan masalah di penggilingan di pasar atau di rumah gitu. Berarti ya di masalahnya di ininya ya, apa namanya? Jadi halus gitu ya. Jadi jangan terlalu halus gitu ya, Ya kasar Pak, gitu ya. sehingga tidak terlihat Pak bentuk tekstur dagingnya Pak. Oh, berarti masalahnya di situ Kadang ya, Bang? ada KF yang mudah, ada KF yang susah, Pak, memang, Pak. Oh gitu. Oh, Ya. iya iya.
Siap, siap, siap. Baik, begitu aja Pak Jen. Terima kasih. Pak, sama-sama Bapak. Dan Mas Indra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita tunggu dulu untuk sesi tanya jawabnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk saat ini kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Mbak Jati. Nanti silakan bisa sampaikan. Baik, terima kasih Mas Indra untuk waktunya. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya baru pertama kali ini untuk sedikit mengisi di Kobarkan Halal. Salam kenal, saya Caci Gunarti. Saya sebagai Managing Partner dari Digi Mikro. Jadi Digi Mikro ini juga berpartner dengan EWI untuk digitalisasi dari UKM-UKM yang ada. Jadi mungkin untuk nanti next step-nya ketika memang mau go digital, nanti mungkin partnerannya adalah dengan Digi Mikro. Jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk siang kali ini salah satu temanya yaitu ketika sertifikat halal itu sudah terbit, kemudian kita mau ngapain gitu. Jadi kita izin share screen dulu ya, Pak. Belum di ini. Oh, udah. Jadi sertifikat halal terbit, terus kita mau ngapain? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendampingi untuk para PU untuk setelah sertifikat halal itu terbit, biasanya kan ada sebenarnya beberapa pendamping yang mulai mengarahkan nih, oh kalau habis terbit begini, begini, begini. Ada juga yang sebenarnya karena mengejar target akhirnya itu terlupakan. Tapi sebenarnya kan kalau untuk istilahnya excellent service biasanya habis terbit ada sedikit obrolan, oke Bapak setelah terbit dibeginiin, beginiin, beginiin kayak gitu. Biar terjalin lebih apa ya istilahnya silaturahmi dengan PU itu lebih lebih dekat lagi, apalagi kan tidak semuanya PU itu kita juga kenal dalam waktu yang cukup lama. Jadi kadang kan kita hanya mengenal aja ketika kita memang mau mendampingi. Jadi biar terjalin silaturahmi, siapa tahu dengan silaturahmi yang lebih erat dan istilahnya networking yang lebih banyak akan mendatangkan pintu-pintu berkah dan rezeki yang lain. Jadi entah nanti ada servis apa yang bisa ditawarkan atau sebenarnya ada A, B, C, D, E. Jadi ini adalah next ketika Bapak Ibu sudah terbit, ada beberapa hal sebenarnya langkah-langkahnya yang praktis aja dan sebenarnya beberapa sudah dilaksanakan, tapi ada juga beberapa yang belum. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang paling perlu kita pahami adalah sebenarnya manfaat sertifikat bisnis ini, sertifikat halal untuk bisnis ini apa sih gitu. Jadi yang pertama sebenarnya yaitu kepercayaan konsumen meningkat. Jadi ini ketika memang sudah ada sertifikat halal, orang tidak ragu-ragu lagi untuk istilahnya beli atau order atau katakanlah begini, kalau misalnya ada dua makanan yang memang bungkusnya satu bersertifikat halal, yang satunya belum, orang akan cenderung memilih ke yang halal. Apalagi di Indonesia ya, yang memang 90% adalah Muslim. Jadi misalnya kita nih sama-sama peyek nih. Nah, walaupun peyek itu secara halalnya apa istilahnya diragukannya enggak tidak diragukan ya karena memang dia secara bahan-bahannya sebenarnya hampir 90% halal kecuali mungkin dari minyaknya atau yang lain. Tapi kan kalau misalnya minyaknya tidak terkontaminasi dengan yang lain kan memang cenderung halal. Tetapi walaupun begitu, nanti kalau misalnya dalam kemasan itu yang satu ada label halalnya, yang satu enggak, biasanya orang akan tetap cenderung memilih label halal. Apalagi kan sekarang konsumen kritis ya, middle up juga sudah mulai aware dengan halal tersebut gitu. Kemudian yang jelas adalah akses ke pasar baru. Jadi mungkin kalau ada beberapa PU yang mungkin memang kelasnya adalah daerah, maksudnya daerah itu memang hanya lokal. Jadi misalnya penjual cilok, terus kemudian gorengan, kemudian ada penjual pukis dan lain-lain. Memang mereka mungkin kelasnya adalah lokal, tapi mungkin ada dari beberapa bapak ibu yang mendampingi sebenarnya kayak keripik itu juga ada potensial untuk ekspor, ada keripik potensial untuk
dia bisa pameran di luar negeri dan lain-lain. Sekarang untuk sertifikat halal di Indonesia ini kan sudah diakui untuk yang di Malaysia kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada beberapa, nanti tinggal di browsing aja beberapa yang memang sudah mengakui untuk sertifikat halal di Indonesia, sehingga sebenarnya tidak perlu ketika mereka diekspor atau mereka dibawa ke luar negeri, mereka harus membuat sertifikat halal lagi. Kemudian yang jelas adalah terlihat lebih profesional, karena kalau sertifikat halal itu selain dia menjamin kehalalannya, sebenarnya kan dia holistik ya. Jadi kalau halal itu otomatis dia secara bahan baku dia toyib ya, maksudnya baik. Kemudian ada secara bahan baku dia juga prosesnya itu bersih. Nggak mungkin kalau sudah ada sertifikat halal itu prosesnya nggak bersih kayak gitu. Jadi itu terlihat lebih profesional, dan orang yang aware dengan sertifikat halal itu otomatis dia aware dengan proses produksi. Jadi kalau saya lihat, oh sudah ada sertifikat halal, berarti sebenarnya yang punya ini sudah lebih profesional daripada yang belum punya sertifikat halal, karena berarti dia sudah open mind bahwa dia juga sudah harus mempersiapkan semuanya itu dari yang bersih dan harus higienis dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang pertama, dan pasti tentu Bapak Ibu pahami, bahwa untuk langkah pertama ketika sertifikat halal terbit itu jangan lupa untuk langsung mengganti semua packagingnya atau menaruh stiker halal di packagingnya. Kalau misalnya tidak mengganti secara keseluruhan, bisa dengan stiker-stiker halal kayak gitu. Jadi perbarui kemasan dan brandingnya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kemarin sudah sertifikat halal yang lama, itu kan nggak semuanya dapat. Kalau sehati kan biasanya lebih lebih gampang ya. Jadi silahkan harus mulai ditaruh untuk eh, sablonannya, entah itu nanti cetakan untuk packagingnya, atau nanti kalau misalnya itu memang costing, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mengarahkan bahwa sekarang banyak sekali yang jual stiker halal kok, cutting-cutting gitu di marketplace, nanti di toko oranye atau di toko hijau banyak sekali. Jadi kalau misalnya memang belum bisa, karena misalnya saya masih punya sisa stok packaging itu hampir 1.000 kan, maniman kalau misalnya nggak dipakai lagi atau istilahnya sia-sia kalau nggak dipakai lagi, beli aja untuk stiker-stikernya tuh. Jadi mulai di stikerin seperti itu. Jadi itu sebagai langkah pertama. Terus kemudian yang kedua, pastikan desain kemasan mencantumkan informasi halal dengan jelas. Jadi jangan sampai warnanya juga beda. Kemudian biasanya ada nomor registrasi. Jadi nomor registrasi untuk halal ini juga penting dicantumkan, karena kadang ada yang iseng ngecek karena mungkin uh, makanan yang Bapak Ibu dampingi itu sedikit menurut mereka abu-abu, misalnya jual dimsum atau kimchi atau hal-hal yang berbau Korea gitu. Itu biasanya mereka masih abu-abu, bener nggak sih gitu. Oh ada logonya halal nih, tapi nomor registrasinya bener apa enggak, kan bisa dicek kan. Jadi itu juga harus dicantumkan. Jadi dicantumkan informasi halalnya dengan jelas. Ada juga sebenarnya barcode ya. Jadi kalau misalnya memang hanya logo halal, sertakan juga untuk barcode-nya. Kemudian selain untuk di kemasan, di promosinya juga sudah mulai dimasukkan juga untuk logo-logo halal. Jadi seperti brosur, poster, pamflet, semuanya juga mulai dimasukin untuk logo halal itu. Dan itu harus jelas ya. Jadi bukan hanya sekedar halal, tapi jangan lupa cantumkan untuk nomor registrasinya ya. Karena itu juga dibutuhkan. Jadi kemudian yang kedua, setelah semuanya secara produk, secara packagingnya sudah ada cantum kemasan halal, silahkan kemudian dibagikan untuk informasi tersebut. Entah kalau Bapak Ibu PU-nya ada yang punya sosial media, eh, biasanya ada caption, Alhamdulillah sekarang dimsum Bunda sudah mendapatkan sertifikat halal, sehingga teman-teman ketika memesan dimsum kami tidak perlu khawatir untuk kehalalannya, dijamin kayak gitu. Misalnya seperti itu. Jadi ada istilahnya announce kembali bahwa memang kami sudah sertifikat halal loh. Itu semuanya bisa di WhatsApp-nya, bisa di sosial medianya seperti itu, atau bisa di eh, saluran apa yang misalnya mereka memang mainnya YouTube atau apa gitu bisa. Kemudian bisa juga
mereka membuat untuk video-video pendek mengenai proses sertifikasi halal. Jadi sebenarnya biar itu bisa dibikin lah. Kenapa halal? Misalnya dilihatin untuk proses produksinya, higienis dan lain-lain. Kenapa itu bisa di-up lagi setelah non halal nih, terus bukti halalnya apa? Oh, ada proses pembuatannya higienis, pemotongannya kami ngambil bahannya dari sini, kemudian proses penggorengannya, pembersihannya dan lain-lain. Jadi itu tinggal dibikin aja video-video pendek. Pakai editingnya nggak harus bagus-bagus, pakai capcut aja itu sudah bisa sebenarnya. Kemudian kalau untuk postingannya sudah mulai akhirnya dimasukin ke ada hashtagnya misalnya produk halal, kemudian ada halal certified, ada sertifikat halal, halal produk, makanan halal gitu-gitu. Jadi sudah mulai itu sehingga nanti bisa tercantum atau tercantol di mesin pencarian untuk yang sosial media. Jadi biasanya kan kalau misalnya untuk Instagram dan lain-lain kita bisa ngetik ya hashtagnya makanan halal Jogja misalnya. Kan nggak semua orang, maksudnya nggak semua orang bisa istilahnya yakin gitu ya. Udah makanan halal Jogja atau apapun itu nanti bisa dicariin. Oleh-oleh halal Jogja atau kalau misalnya di Bali oleh-oleh halal Bali gitu. Jadi itu mulai dimasukin untuk hashtag-hashtagnya. Nah, kemudian yang ketiga sebenarnya Bapak Ibu bisa apa istilahnya memberikan masukan kepada para pelaku usaha yang memang menjual produknya di marketplace. Jadi banyak kan keripik-keripik Maici pedas, keripik Bunda pedas, keripik Mbok siapa dan lain-lain. Nah, itu mulai yang dipasarkan melalui marketplace juga mulai judulnya tolong dikasih halal gitu. Jadi seperti ini. Jadi ini ada dalam kurung halal seperti itu. Terus kemudian bisa juga misalnya keripik biasanya yang ada masalah keripik ikan ya. Kalau keripik ikan sih pasti halal. Cuman ketika memang itu di searching ada orang yang memang searching dan membandingkan akhirnya sama kayak offline. Jadi misalnya ada sama-sama kerupuk pedas gitu dan dituliskan kan kalau misalnya di Shopee atau di Tokped biasanya kan ada pilihan lainnya gitu. Jadi ada yang mencantumkan halal dan tidak. Nah, itu semoga dengan mencantumkan halal itu bisa menaikkan orang untuk trustnya lebih lebih ke pilih yang halal. Jadi misalnya sama-sama jual keripik pedas, tapi yang satu judulnya pakai halal, yang satu enggak. Kayak gitu itu kan orang juga akhirnya oh saya yang ini aja deh ngambil tetap klik yang halal, misalnya selisih 500 atau selisih 1000, tapi saya dijamin halalnya. Jadi itu lebih oke. Jadi mulai aja jangan ragu-ragu untuk mencantumkan halal. Walaupun mungkin kalau di Indonesia memang siapa sih maksudnya ya hampir 80 sekian muslim otomatis harusnya halal dong. Iya, tapi itu juga sebagai salah satu untuk optimasi aja karena sekarang semuanya orang kan mulai ini kan mulai kritis ya. Jadi mulai mulai daripada saya abu-abu antara halal atau tidak sama-sama di sebelah ada di toko Shopee sebelah-sebelahan ada sama-sama keripik pedas yang satu halal yang satu enggak. Maksudnya enggak mencantumkan ya saya tetap pilih yang halal gitu. Kemudian yang jelas yang kedua, kalau Bapak Ibu punya PU yang didampingi dan dia ada Google Maps-nya, itu juga mulai dicantumkan untuk halalnya. Kenapa? Biar orang-orang yang memang concern banget dengan halal, dia bisa searching dengan halal. Misalnya halal restoran atau halal kimchi atau halal Korean food gitu. Jadi seperti ini. Halal restoran. Jadi ketika saya mengetikkan untuk halal restoran, ada salah satu yang cukup menarik di sini sate koyor sapi halal enak kayak gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu yang bisa memberikan saya dorongan untuk bilang bahwa atau untuk memilih sate tersebut sebagai makanan saya untuk next gitu. Jadi kalau misalnya ada kimchi halal atau misalnya saya cari restoran Korea atau ada kedai makanan yang Bapak Ibu dampingi atau memang oleh-olehnya yang satu mencantumkan halal atau enggak, bakpia halal apa kayak gitu. Bisa juga seperti itu. Karena kan akhirnya ada juga misalnya ini kalau di sebelah ada rica-rica B1 dan B2 makanan non halal. Jadi dia declare declare
pasti bahwa dia non halal seperti itu. Itu kita juga bisa melakukan itu untuk yang bisnis-bisnis yang memang halal gitu. Akhirnya kan nanti ketika diketik misalnya sate halal Pak Rono atau apapun itu. Tergantung PU dari yang Bapak Ibu dampingi seperti itu. Jadi jangan lupa perbarui dari Google karena apapun sekarang yang direview di Instagram, mereka semuanya akan balik lagi ngelihat di Google. Jadi ketika di Instagram mungkin sama influencer atau selebgram mereka bilang ini enak, 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 enak. Tapi sekarang semuanya begitu ini bilang enak, mereka akan mencocokkan kembali ke Maps atau ke Google bahwa oke reviewnya kayak gimana nih di Instagram mereka bilang enak, mereka bilang murah, mereka bilang oke, tapi ternyata review di Google-nya berbeda, maka mereka akan nggak jadi. Jadi sebenarnya orang sekarang trust-nya akan istilahnya saling ngeceknya akan double-double sebelum mereka melakukan pembelian. Kayak gitu. Kemudian yang langkah keempat yaitu edukasi konsumen dan partner bisnis. Jadi jelaskan juga ke konsumen untuk manfaat produk halal. Jadi ini kalau misalnya mungkin bisnisnya masih kecil-kecil, mungkin ya tergantung karena sekarang masa eranya sosial media ya. Jadi memang harus semuanya itu ya disoundingkan aja, bukan flexing, tapi soundingkan aja ke customer apa yang memang kita punya. Oh, sekarang manfaat produk halal begini loh, kayak gitu. Terus kemudian kolaborasi dengan komunitas halal untuk kampanye bersama. Jadi mungkin akhirnya satu kalau di Jogja ada namanya Jalan Imogiri ya. Jalan Imogiri itu isinya adalah sate 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 semuanya. Jadi mungkin ini akhirnya semua sate yang ada di Jalan Wonogiri mendeklarkan bahwa mereka sudah tersertifikasi halal. Baik itu nanti halal reguler atau sehati itu nggak masalah. Yang penting mereka sudah tersertifikasi halal. Kemudian yang jelas yang ketiga, kalau misalnya pelaku usaha yang Bapak Ibu dampingi itu sudah mempunyai karyawan, pastikan juga untuk memberikan pelatihan kepada karyawan tentang menjaga kehalalan produk. Kalau tadi ada yang bertanya, berarti kita bisa ya cek untuk misalnya prosesnya dan lain-lain, apakah masih halal atau enggak. Nah, sebenarnya di luar itu untuk pelaku usaha harus juga aware bahwa karyawannya juga harus menyesuaikan itu. Jadi jangan sampai ini ditaruh di kulkasnya harusnya begini, ini begini. Dan jadi proses itu tuh memang harus dijaga. Kalau sebagai muslim sebenarnya itu lebih ke amanah ya. Maksudnya ya sudah berarti harus dijaga biar sertifikasi halal itu keluar berarti ya harus dijaga kelangsungannya karena itu memang seumur hidup dan kalau misalnya tidak ada penyelia yang ngecek biasanya kan itu adalah tanggung jawab secara personal karena self declare ya itu jadi self declare jadi itu tanggung jawab personal untuk menyatakan bahwa itu tetap halal dan tetap dijamin halal. Jadi mendapat sertifikat halal dan dijamin halal itu juga nanti beda lagi. Biasanya kalau dijamin halal biasanya ada penggunaan untuk penyelianya seperti itu. Kemudian tawarkan juga promosi khusus. Jadi misalnya ada promosi khusus untuk yang halal ABCDE. Jadi memang bisa kalau di ini di poster yang paling atas sebenarnya lebih ke ya halalnya ditonjolin juga di promosi-promosi yang khusus ini. Jadi misalnya bertema halal, misalnya diskon Ramadan, kemudian ada giveaway, kemudian bisa juga ditawarkan ke beberapa komunitas Muslim. Sebenarnya kalau ini lebih ke kalau ke luar negeri ya, kalau di Indonesia karena memang mayoritas Muslim jadinya mungkin tidak perlu ditawar karena hampir semuanya orang Muslim. Jadi 80% sekian Muslim, jadi ya ditawarkan ke komunitas Muslim lokal itu lebih ke kalau misalnya di luar negeri bisa sebenarnya. Jadi label halal itu penting banget kalau misalnya kita memang sudah menembus pasar luar negeri. Kemudian yang keenam bisa juga untuk ikut serta dalam event-event yang memang halal. Jadi bisa juga dengan uh, halal fest, halal fair, dan lain-lain. Kalau di luar negeri, mungkin juga bisa ikut festival-festival halal yang ada di luar negeri itu juga kalau misalnya memang ini kalau di Jogja atau di Indonesia secara umumnya sebenarnya ya karena hampir semuanya halal ya. Tapi sebenarnya ikut dengan ikut di komunitas itu juga bisa menambah networking, silaturahmi, dan bagaimana bisa memang mensondingkan yang makanan-makanan halal ini misalnya akhirnya bisa bareng-bareng ekspor nih. Kan ekspor nggak harus satu-satu, jadi mungkin dengan ikut festival ini ternyata kita bisa bareng-bareng ekspor nih dengan misalnya kargo bersama, misalnya dengan mengurus izin bersama dan lain-lain itu sebenarnya bisa mengeratkan untuk
memang makanan sesama halal. Jadi ini mungkin sebagai bekal dari Bapak Ibu untuk misalnya akhirnya PU berkonsultasi dan lain-lain. Sebenarnya kita juga open peluang buat Bapak Ibu yang memang nanti upgrade ke penyelia ya. Kalau upgrade ke penyelia nanti kan berarti ada peluang untuk misalnya memang fee untuk bulanan bisa mengecek, terus kemudian memang akhirnya bisa menjual untuk produk-produk lain. Oh kalau aku mau ganti packaging kemana? Oke, berarti nanti bisa ke Digi Mikro, nanti tinggal colek aja ke Digi Mikro. Oh aku mau ganti logo nih, oh aku mau nih. Nah sebenarnya kan ketika Bapak Ibu merawat untuk silaturahmi dengan PU itu kan fungsinya adalah after next gitu. Kalau dalam Islam kan ketika kita memang bersilaturahmi banyak, harapannya kan memang pintu berkah atau pintu rezeki akan terbuka dari banyak hal gitu. Ya kalau di dunia bisnis kan tentunya intinya adalah networking, networking, dan networking. Dan apapun itu, karena tidak mustahil ketika Bapak Ibu mendampingi usaha yang kecil, someday ternyata dia bisa besar, dan ternyata Bapak Ibu mendampingi dari A, B, C, D, E. Jadi kan nanti mulai permodalannya, nanti juga ada permodalan halal, kemudian akhirnya nanti untuk digitalnya ada di Mikro, permodalan halalnya nanti dari wakaf dan lain-lain. Nanti sebenarnya itu sudah ada semuanya mungkin di EWI nanti partnernya akan banyak banget untuk di situ. Nah, jadi untuk penerapannya bisanya misalnya kalau di spanduk, jadi spanduknya setelah halal bisa nih mencantumkan gede-gede nih di depan. Misalnya 100% halal bersertifikat atau misal jadi terutama itu kalau misalnya spanduk kalau tapi kalau misalnya hanya gerobakan atau yang lain bisa sebenarnya langsung dicantumkan bahwa halal itu juga ditempelin stiker yang besar dan lain-lain karena itu memang juga jadi salah satu daya tarik. Jadi misalnya di alun-alun nih, di alun-alun akan banyak sekali gerobakan kayak gitu. Nah, di antara gerobakan itu akan sangat eye-catching banget ketika ada tempelan stiker besar. Misalnya, Pak, nggak apa-apa sebenarnya Bapak bilang 100% halal atau dijamin halal atau stiker halal kayak gitu. Jadi ketika misalnya sama-sama boba nih, sebelahnya naruh stiker halal besar-besar, yang satunya enggak. Orang kan cenderung memilih akhirnya boba yang ada sertifikat halalnya. Atau misalnya sama-sama cilok nih, ya sudah gerobaknya yang ada sertifikat halalnya, ada yang enggak. Nah, itu juga akhirnya berpengaruh pada pilihan dari customer. Nah, ini kalau yang sebelah kiri ini hanya satu-satunya lumpia. Dulu mungkin dia mengklaim seperti itu ya, satu-satunya lumpia di Malang, di Semarang yang memang halal. Ini masih label halal yang lama sebenarnya. Kemudian warung mie dan rawon ini juga agak riskan untuk yang halalnya. Jadi mungkin ini nanti juga akan di sertifikat halal yang reguler karena dia pakai daging ya. Tapi kan nanti tetap ketika memang sudah prosesnya sudah oke dan ternyata Bapak Ibu ada upgrade ke penyelia, ya sudah salah satunya mungkin juga bisa dicantumkan seperti ini. Ini di kemasan juga bisa dilihat bahwa halal itu juga akhirnya penting karena ketika sama-sama ditaruh di rak, misalnya di rak oleh-oleh atau di rak Indomaret, ya ketika yang satu halal, yang satu enggak juga mendingan ambil yang halal. Ketika sama-sama isinya sama-sama misalnya keripik telo gitu ya, ya saya pelanggan pasti nothing tulus ya pasti pilih yang halal seperti itu. Jadi mungkin itu kalau dari saya yang dari Digi Mikro, jadi afternya ngapain kayak gitu. Ya kurang lebih sebenarnya itu hanya langkah-langkah praktis yang sebenarnya bisa menjadi bekal dari Bapak Ibu untuk memelihara atau merawat silaturahmi dengan PU sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan kalau dalam bahasa marketing sebenarnya melakukan penjualan berulang gitu. Entah nanti jual apa lagi. Ya walaupun akhirnya bukan masalah bisnis tok yang terus mikirnya, wah ini PU tak dampingi bisa tak jualin macam dan macam nih. Mas tahu masalahnya dikeruk nih uangnya begini-begini. Tapi enggak. Tapi sebenarnya nothing tulus nanti ketika ada silaturahmi itu siapa tahu yang didampingi ternyata makin membesar butuh A, B, C, D, E. Dan ketika memang pendamping yang terpercaya adalah Bapak Ibu semuanya, ya mungkin bisa jalan pintu rezekinya dari situ. Gitu. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan untuk raise hand dan mungkin saya tutup dan saya kembalikan ke Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Caci. Nanti tadi sudah menyampaikan bagaimana apa yang harus kita lakukan setelah SH sudah terbit. Nah, untuk UMKM
UMKM sendiri, untuk pelaku usaha sendiri. Nah, tadi sudah diberikan gambaran ya Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya bisa langsung raise hand untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat bisa. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertanyaan dari Mbak, untuk yang Jen juga masih banyak, Mas. Jadi nggak apa-apa. Pertanyaan dari Mbak Jen aja dibahas. Baik, Bu. Mungkin Saya ada kita... pertanyaan nih Mbak, boleh nggak Oke, bertanya? silakan. Karena nggak ada yang bertanya nih. Padahal materinya Silakan, bagus banget, Mbak Caci. Salam kenal, saya Bu Kartina dari Bekasi. Masya Allah, ini materinya bagus banget ya. Seharusnya sebagai P3H, itu kita semua harus punya bekal materi ini. Karena ini after sale service-nya. Kalau Anda beli mobil, ya, pastikan ada layanan after sale service-nya. Kalau enggak, nanti mobilnya jadi kanibalisme. Nggak tahu nanti spare part-nya di mana, bengkelnya di mana, kalau rusak kemana. Nah, ini tadi materi Mbak Caci ini adalah pelayanan yang kita berikan kepada pelaku usaha yang sudah kita dampingin, kemudian sertifikat halalnya terbit. Jadi logo atau label halal, ya, saya garis bawahi, yang diinginkan oleh BPJPH itu adalah pelaku usaha menempelkan label halalnya. Label halal ini berbeda dengan logo halal. Label halal adalah logo halal yang warna ungu berbentuk wayang, kemudian dikotakin. Ada di dalam kotak, kemudian di bawahnya itu adalah ID number-nya. Ya, jadi nanti bisa di tracking kalau ternyata dia pakai ID number orang lain, nah itu nanti kena denda. Mbak Caci, satu pertanyaan saya, jadi ini akan menjadi sebuah layanan after sale service yang kita berikan melalui Digi Mikro ya. Satu pertanyaan saya, bagaimana nanti ke depannya data pelaku usaha kan sudah kita kumpulkan nih di Swakarta. Ya kan? Kalau teman-teman yang input data pelaku usahanya di Swakarta, maka datanya ada di situ. Dan saya yakin dengan teknologi digital saat ini yang begitu berkembang, ya, ini bisa kayak email blast aja ke semua pelaku usaha yang ada di Swakarta untuk kita melakukan layanan after sale service-nya. Nah, Mbak Caci, pertanyaan saya, ini P3H ini kan konsultan ya, advisor ini konsultan. Apakah ke depannya akan ada tambahan income bagi para halal advisor ketika dia memberikan layanan digital karena dia punya ilmunya, atau mungkin dia ketemu pelaku usaha yang masih melek, yang belum melek digital? Apakah ke depannya nanti ada tambahan income bagi para halal advisor untuk mendampingi pelaku usaha? Itu pertanyaan saya, Mbak. Terima kasih. Baik, Bu Kartika, langsung ini ya, langsung tinggi ya kalau ada kira-kira peluang. Sebenarnya bagus sekali pertanyaan dari Bu Kartika. Jadi memang kita sudah programkan untuk tahun 2025, semoga bisa di Januari akhir mungkin ya, karena kita Januari awal kita akan launching Swakarta dulu. Pilot projectnya beneran memang kita akan launching untuk semua pelayanan itu bisa di open di Swakarta. Kita kan pilot projectnya yang memang ada kantornya maksudnya Ibu. Jadi sebenarnya di luar itu juga masih bergerak nggak apa-apa. Cuman ketika ada kantornya, nanti di Jogja itu nanti di Januari sudah mulai membuka pelayanan untuk sertifikasi halal untuk sehati maupun untuk yang reguler. Jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang sudah terdaftar di RHA berarti ya, yang sudah terdaftar di RHA sebagai pengurus Swakarta, ya kan? Berarti sudah bisa untuk mengoperasikan untuk yang kantornya sudah ada di Swakarta, terutama untuk yang Jogja. Kalau untuk yang lainnya sebenarnya nanti kantornya virtual juga tidak masalah. Kemudian nanti pelayanan after sales-nya ini, terutama untuk yang digital, Digi Mikro juga akan memberikan paket-paket yang sebenarnya Bapak Ibu semuanya nanti bisa jual sebagai after sales-nya, dan nanti juga tetap akan ada komisi dan lain-lain. Jadi seperti itu. Tadi nanti tunggu saja untuk launching paket-paketnya. Jadi nanti sebenarnya Bapak Ibu itu bisa paket komplit ya ketika memang ke pelaku usaha.
Dan tidak perlu khawatir, tidak perlu ini untuk digitalnya tidak harus menjelaskan sendiri. Jadi nanti tinggal semuanya akan langsung dilempar ke Digimikro. Jadi nanti sudah tersistem dan ada referralnya seperti sama seperti P3H. Jadi nanti misalnya nih pelaku usaha saya butuh web, oke, berarti paketnya web apa-apa nanti nanti dari Bapak Ibu sebagai yang istilahnya referralnya nanti juga akan langsung bisa di istilahnya komisi akan masuk sendiri ke sana ketika memang referralnya dari Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nanti potensi untuk bisa menambah site income itu juga berpeluangnya besar, apalagi Bapak Ibu memelihara hubungan baik dengan pelaku usaha. Jadi mungkin, Mbak, saya mau ganti packaging nih, oke. Kita bisa kok, Bu, nih paket-paketnya sudah ada, sudah tinggal dilempar aja, nanti tim Digi Mikro yang akan langsung melayani. Jadi Bapak Ibu tidak perlu, oh ini begini-begini, enggak. Ketika sudah tercatat sebagai referral, nanti Digi Mikro yang akan melayani. Jadi mungkin seperti itu gambarannya Bu Kartika. Tapi tunggu saja ya, karena sistemnya biar matang dulu, biar nanti referralnya ini tidak kisruh gitu loh, istilahnya tidak tercatat dengan baik seperti itu. Begitu Bu Kartika. Ada lagi Pak Fajar? Itu Bu Kartina, mungkin ada tanggapan dulu. Bisa dibuka dulu Bu Kartina. Mungkin saya coba spill nih penghasilan halal advisor. Nih, saya tampilkan di slide. Spill dikit-dikit. Menarik nih Mbak Jen. Jadi teman-teman ya, boleh saya tambahin sedikit ya. Apakah Anda yang hadir di meeting ini adalah P3H baru gitu kan? Ataukah Anda adalah halal advisor? Apalagi kalau Anda adalah registered halal advisor. Ini menarik sekali. Swakarta ini adalah bisnis Anda semua. Bagaimana kita bisa mendapatkan income dari Swakarta? Ini baru satu bagian yang tadi dijelaskan oleh Mbak Caci, yaitu Digi Mikro. Dan saya melihat ya income-nya akan besar sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa? Karena dari 65 juta pelaku UMKM, 50%-nya adalah pelaku UMK, kebanyakan ibu-ibu ya, kadangkala mereka tidak punya waktu untuk belajar digital. Padahal kita tahu semua per hari ini semua orang tertarik, disedot secara langsung untuk melek digital. Jadi toko online saja banyak yang tumbang dan berjatuhan kalau dia tidak cepat-cepat beralih juga ke toko digital. Mbak Caci, menarik sekali. Saya tunggu karena ini memang satu dari 18 income yang bisa kita generate pada saat kita menjadi registered halal advisor. Job well done, Mbak Caci. Baik, terima kasih Bu Kartina atas tanggapannya. Mungkin kita lanjutkan lagi untuk penanya berikutnya, yaitu Bapak Fajar Kusno. Bisa langsung dibuka mic-nya, Pak. Halo, Ya Pak, sudah terdengar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau izin bertanya itu mengenai, tolong mohon dijelaskan mengenai konsultan halal di tingkat kecamatan itu untuk perekrutannya bagaimana atau untuk pendaftarannya bagaimana? Seperti itu Bapak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Pak Fajar Kusno, mungkin untuk perekrutan konsultan halal di tingkat kecamatan itu sama sih Pak, sebagai seorang P3 pendamping konsultan halal. Nah nanti untuk para P3H yang berada di tingkat kecamatan nanti, kita memang akan usulkan, kita akan programkan bagaimana kepengurusan dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi itu terkoordinir Pak. Jadi ada pengurus dari provinsi, kemudian kabupaten sampai ke kecamatan. Nah untuk konsultan halal di tingkat kecamatan ini sama Pak prosesnya, tetap akan menjadi seorang P3H, namun terlebih dahulu harus ikut iklan RH terlebih dahulu Pak.
tanggapannya dulu, mungkin Pak Fajar. Oh iya. Nah, satu lagi ya Mas ya. Untuk sekarang itu ada yang gratis, ada yang berbayar itu maksudnya gimana ya Masnya? Mau dijelaskan. Maksudnya yang gratis dan berbayar yang mana ya Pak? 350.000 itu sama yang gratis itu maksudnya seperti apa Bapak? Gini Pak, kalau pendaftaran pengurus itu memang gratis, cuman minimal Bapak harus punya akun Surakarta yang sudah di-upgrade Pak. Jadi untuk yang 350 tadi yang di awal tadi saya sampaikan itu nominal atau angka untuk mengupgrade akun Surakartanya Pak. Jadi nanti Bapak dapat benefit baru tuh ketika sudah upgrade ke bebas validasi. Nanti bisa cek KBLI bebas, bisa nambah masa aktif akun, bisa bebas dari target validasi, bisa ikut kelas RHA, dan ada ujuh bebas validasi juga Pak. Mungkin tanggapan dulu Pak Fajar. Di mute Pak. Iya. Halo Pak Fajar. Iya Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya, yaitu Umu Syahfadufah. Bisa langsung dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Ini kemarin kan saya sebar link rekruter P3H ya, Mas ya. Nah, ini ada pertanyaan. Sebenarnya EWI itu apa? Terus di bagian apa di tingkatan MUI atau seperti apa gitu, Pak? Maksudnya itu di pemerintahannya itu bagian apa? Terus yang kedua itu masalah reguler, Pak. Yang tergolong reguler itu KBLI apa saja? Terus yang ketiga, kalau seumpama saya tidak memenuhi validasi dari Swakarta, apakah akun Swakarta saya itu terblokir atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 Mbak Jen bisa bantu. Mungkin bisa diulang, Mas Indra. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, EWI ini sebagai apa di Majelis Ulama Indonesia, Mbak Jen? Kemudian untuk yang kedua itu yang masuk ke reguler itu KBLI apa saja? Begitu Mbak Jen. Oke, Oke, untuk edukasi wakaf Indonesia itu adalah sebenarnya bukan masuk di tatanan susunan pemerintahan ya, karena memang lembaga tersendiri, Bu Umu ya. Edukasi wakaf Indonesia ini bermitra dengan BPJPH. Nah, di bawah EWI ini ada pendamping-pendamping ya yang membantu BPJPH untuk mendampingi para pelaku usaha seperti itu. Nah, untuk eh, produk-produk mana saja yang masuk reguler atau self declare itu sudah ada ya di Swakarta ya. Untuk yang self declare itu ada di Kepkaban nomor 22 tahun 2023. Nah, untuk yang reguler itu ada di KMA nomor 944 tahun 2024. Seperti itu, Bu Umu. Iya, Mbak Jan. Mungkin ada tanggapan dulu Bu. Ya, ini yang apa? Ini kan yang ngeluarin kan Komite Fatwa ya, Mas, ya, untuk sertifikat halalnya. Lah, urutannya itu dari Komite Fatwa itu ke bawahnya itu ada siapa saja.
Ya, itu sebenarnya sudah ada di tracking ya, Bu Umu ya. Iya, saya lupa. Terus nyari materinya juga kok nggak nemu-nemu gitu. Ya, Soalnya kebetulan ada yang nanya tadi pagi. baik. Jadi dari pelaku usaha itu submit data di Sihala, nanti P3H akan verval ya di dashboard Sihalanya. Kemudian nanti masuk verifikasi. Nah, verifikasi pengajuan ini bisa dicek juga masuk di lembaga ataupun verifikator. Jadi tidak semua masuk di lembaga semua, Bu Mu, bisa jadi masuk ke verifikator BPJPH. Nah, setelah itu, setelah verifikator sudah oke, itu nanti akan dicek oleh Komite Fatwa. Nah, setelah itu Komite Fatwa sudah oke, masuk ke penerbitan ya. Penerbitan oleh BPJPH, Bu Umu. Bukan oleh MUI, karena sekarang kan yang menerbitkan adalah BPJPH ya, bukan MUI. Nanti dicek lagi saja Bu Umu di tracking yang pernah diterbitkan sertifikatnya, itu ada trackingnya, tulisannya juga lengkap di sana. Begitu, Bu Umu. Baik, Mbak. Ya, dilanjut aja, Mas. Siap. Pertanyaannya Oke, ketiga. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, jadi apakah akun Surakarta yang tidak mencapai target nanti akan dinonaktifkan? Jawabannya ya, Bu siapa? Jadi ketika Bapak semuanya tidak mencapai target validasi, nah nanti secara sistem otomatis akunnya dinonaktifkan Bapak Ibu karena tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan. Kalau begitu bisa melakukan pendampingan tidak, Mas? Tentu masih bisa Bapak Ibu. Nanti akan tetap bisa lakukan pendampingan menggunakan akun lainnya. Cuman untuk akses ke Swakartanya terpaksa ditangguhkan karena tidak menyelesaikan target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Begitu Bu Mu, siapa? Oke, mungkin kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya yaitu Bapak Abidin, bisa langsung buka mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya Hidayat Abidin dari Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ingin menanyakan 4 pertanyaan, Pak. Yang pertama, itu kan saya sudah terdaftar dan memiliki ID untuk P3H. Saya kebetulan surat tugasnya di Kecamatan Batangkuis. Nah, itu masa berlaku kita sebagai P3H itu berapa lama? Bukankah itu kan kuotanya untuk 2025 sampai 2026? Saya mendapat kabar, apakah benar atau enggak tahu. Kuota untuk apa namanya? Untuk jangka waktu P3H yang saya dapatkan kemarin itu sampai bulan 2. Apakah benar atau tidak? Pertanyaan kedua, itu kan saya sudah memiliki pelaku usaha itu ada 4 orang. Nah, yang satu sudah diokekan, tinggal kirim untuk sertifikat halalnya. Dan 3 lagi itu masih tergantung, ya kan? 3 lagi tergantung. Biasanya prosesnya untuk quality controlnya itu cepat. Ini kenapa proses quality controlnya agak lama ya? Untuk yang ketiga, kemarin kan saya ada kendala nih. Kebetulan ada KTP pelaku usaha. Di nama KTP-nya itu nama dia. Tapi ketika saya cek, itu namanya tertimpa dengan nama orang lain. Itu bagaimana solusinya? Sudah itu yang keempat. Saya ingin tahu proses dari pendapatan kita. Itu kan proses keluar sertifikasi halal kan 14 hari atau 12 hari kemarin ya. Ketika sertifikat halal itu keluar, apakah memang proses untuk pendapatan kita itu ditransfer ke rekening itu seminggu setelah sertifikat halal itu keluar? Ah, 4 pertanyaan itulah yang saya ingin tanyakan. Mohon solusi dan jawabannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo? Halo? Baik, mungkin Mbak Jen bisa langsung jawab pertanyaan tersebut. Ya, untuk yang QC ya Mas Indra ya, untuk yang QC itu statusnya apakah sudah approve ya Pak ya? Yang tiga masih gantung, Bu. Biasanya saya 1 hari itu kisinya itu udah selesai, tahu perbaikannya dan di mana dan saya perbaiki. Ini udah hampir 3 hari kisinya nggak jelas. Yang 3 orang itu atas nama Sarbini, Eva Suryani, sama satu lagi Rosmini. Biasanya 1 hari itu kalau ada perbaikan disuruh perbaiki, langsung saya perbaiki. Ini 3 hari belum ada kejelasan apakah ada diperbaiki atau tidak. Baik, untuk yang pertama, pastikan Bapak sudah melakukan kurasi juga dan statusnya approve ya Pak ya. Nanti akan dicek oleh kami Pak untuk pengajuan tersebut ya Pak ya. Ditunggu saja ya Pak ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang selanjutnya, Bu. Untuk yang fee ya Pak ya, pembayaran fee ya. Iya. Ya, untuk pembayaran fee itu tidak langsung dibayarkan Pak oleh BPJPH Pak. Nanti Bapak bisa cek saja statusnya itu apa dan cek arti status di FAQ di Swakarta ya Pak ya. Itu di FAQ ada arti dari status yang muncul di dashboard. Jadi pembayaran memang tidak langsung dibayar Pak. Dan yang membayarkan adalah BPJPH langsung ya Pak ya. Nah, itu berapa lama waktunya ya, Bu? Untuk berapa lamanya kita tidak bisa pastikan Pak. Silahkan cek saja status yang ada di dashboard Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bu. Untuk selanjutnya, Bu. Mungkin bisa dibantu reminder lagi Pak untuk pertanyaannya Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, itu kan saya sudah terdaftar di P3H ya, Bu. P3H itu udah saya jalankan. Itu jangka waktu P3H kita itu saya mendapat informasi itu nggak lama ya, Bu. Katanya sampai bulan 2 aja. Apakah benar atau tidak? Tidak Pak, selama masih ada program self declare ini, berarti masih berlaku ini Pak, pendampingannya Pak, masih berlaku ID rate-nya Pak. Nah, tapi ketika tidak ada PU yang didampingi selama dua tahun, itu nanti akan dinonaktifkan Pak oleh BPJPH. Jadi minimal lah 2 tahun itu ada sekali atau 2 kali pendampingan. Seperti itu Pak Hidayat. Oh, berarti wajib ada ya. Itu pakai target per hari atau selama 2 tahun? Kalau misalnya target per hari, itu per harinya berapa? Dan total per tahunnya berapa, Bu? Tidak ada targetnya Pak, tetapi di Swakarta itu ada target ya Pak ya, untuk yang tiap 3 bulan ya Mas Indra ya. Demi menjaga agar tidak disuspend oleh BPJPH Pak, karena 2 tahun itu harus ada minimal satu pendampingan Pak. Oh, targetnya berapa ya per hari? Tidak ada, tidak per hari Pak, tidak Tadi ditarget. Ibu bilang tadi dari Swakarta ya. Swakarta itu ada target. Berarti pakai target dari Swakarta. Habis itu apa dinonaktifkan atau ya, Pak? Mas Indra mungkin bisa dibantu Mas Indra untuk validasi tiap 3 bulannya. Jadi begini Pak, untuk akun si halal sendiri kita perlu pahami bahwasanya akun si halal adalah akun dari pemerintah. Sedangkan akun Swakarta, akun yang diberikan untuk para pendamping proses pertukaran edukasi wakaf Indonesia, itu Swakarta Bapak. Jadi untuk akun si halal bila tidak melakukan pendampingan selama 2 tahun, minimal sekali satu saja pendampingan itu akan disuspend Bapak. Itu akun si halal. Nah, untuk akun Swakarta itu akun yang kami berikan dari EWI untuk memudahkan pendampingan Bapak Ibu semuanya. Nah, apabila akun Swakarta tersebut dalam mencapai targetnya atau kualifikasi yang ditetapkan selama 3 bulan tidak tercapai, nah nanti akun Swakartanya akan ditangguhkan Bapak Ibu. Tapi tetap bisa melakukan pendampingan dengan akun sihalal. Karena akun sihalal kembali lagi untuk pendampingan Bapak Ibu selama selama 2 tahun masih aktif minimal sekali satu pendampingan atau SH terbit nanti tetap bisa menjadi seorang pendamping. Begitu Pak. Oh, berarti kalau si halal masih bisa dipakai ya. Nah, untuk menuju si halal,
kalau prosesnya begitu lama, yang biasanya cepat, 1 hari itu udah apa namanya, diverifikasi. Lalu gimana caranya supaya saya bisa mencapai untuk si halalnya, Pak? Soalnya kan biasanya prosesnya itu 1 hari baru udah selesai, tahu diperbaiki atau enggaknya. Nah, ketika diperbaiki saya kerjakan. Tapi kalau sampai berapa hari gini, gimana saya mau melakukan pendampingan sampai banyak pelaku usaha, Pak? Untuk memenuhi capaian target yang ada di Surakarta, Pak, bisa memilih sebenarnya tidak harus sampai SH-nya terbit. Jadi kita ada QC saja, nanti Bapak bisa sampai draftnya saja cukup agar akunnya tidak ditangkap. Nah, terkait uh, terkait apa ya? Terkait SH yang mungkin waktunya terbit berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lama. Nah, itu kita kembalikan lagi untuk komite fatwa. Yang jelas untuk Jakarta sendiri nanti disimpan sampai draft saja sudah cukup, Pak. Nah, ya soalnya kan ada beberapa pelaku usaha yang terkendala nih. Nah, belum tahu kejelasannya. Itu masih posisi di quality control. Nah, jadi biasanya nih quality control yang saya dapat nih, biasanya 1 hari udah tahu tuh jawabannya. Ini udah 3 hari. Gimana solusinya, Pak? Ya Pak, ditunggu saja Pak. Tadi sudah saya jawab ya Pak ya. Oh, oke. Berarti udah clear semua. Yang pertanyaan keempat, solusi untuk KTP, KTP kan ada pelaku usaha nih KTP-nya. KTP-nya di KTP itu atas nama dia. Tapi setelah saya dicek di aplikasi sesuai dengan nomor induk KTP-nya, bisa ketimpa dengan nama orang lain. Itu solusinya gimana? Itu di mana ya Pak ya? Apa, Ibu? Saat pengisian di mana Pak? Itu pada saat saya mau pengisian di apa namanya, di formulir pendaftaran untuk PU pelaku usaha. Jadi Iya, di terakhir mana Pak? Di terkendala Si Halal atau di sertifikasi halal.id? dua-dua, si Halal sama di Swakarta. Berarti sudah pernah dilakukan pengisian ya Pak ya? Bukan masalah sudah pernah dilakukan pengisian. KTP-nya tertimpa dengan nama orang. Sedangkan dia selama ini belum ada daftar di si Halal, baik Swakarta, si Halal ataupun lembaga-lembaga lain. Ya, mungkin Bapak bisa dibantu tuliskan saja Pak, namanya siapa, nomor KTP-nya berapa, dikirimkan saja ke Mbak Konita agar dibantu cek Pak. Yang Oh terdaftar gitu, oke. siapa? Oke, makasih Bu atas jawabannya dari 4 pertanyaan saya udah mengerti dan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Bapak Mudini, SF, bisa dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Dini. Saya baru aktif di Swakarta belum sampai 1 bulan. Udah di P3H-nya sih sudah 1 bulan lebih. Jadi ada banyak pertanyaan ya Mbak Jen, minta maaf sebelumnya untuk yang pengumuman jadwal Zoom. Jadi pertanyaan saya yang pertama, sekarang kan posisinya saya tuh sebagai P3H ya. Domisili saya Jambi gitu. Nah untuk wilayah Jambi sendiri sih sebenarnya saya masih sangat meraba sekali karena saya tuh nggak tahu tim Jambi ini yang mana gitu. Kalau saya cek di recruiter Surakarta itu banyak, tapi kita kayaknya grupnya nggak ada ya. Itu dia. Jadi untuk koordinasi antar tim Surakartanya itu saya nggak ada akses. Terus kedua, karena masih baru, berarti jalannya masih otodidak sekali ya. Salah satu yang saya lakukan itu kan sosialisasi door to door seperti itu. Jadi tadi kebetulan saya tuh waktu sosialisasi ketemu dengan Pak Lurah gitu. Nah Pak Lurah itu mengarahkan untuk sebaiknya audiensi dulu ke kantor lurah. Jadi nanti Pak Lurahnya yang akan mengarahkan ke RT-RT supaya RT-nya menghimbau ke masyarakat barang siapa yang belum punya sertifikat halal nanti bisa diajukan. Tapi kan setahu saya kalau di P3H ini kan
kalau masih P3H itu belum bisa melakukan audiensi sampai ke tingkat lurah. Nah, itu salah atau betul? Nah, kemudian untuk dapat melakukan audiensi ke pemerintahan dan lain-lain ya, ke dinas atau ke lembaga-lembaga terkait yang berhubungan misalnya kayak ke sektor swasta yang punya CSR kayak gitu kan, itu kan juga bisa dilakukan audiensi. Itu kan salah satu syaratnya kalau saya tidak salah harus RHA dengan memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan. Nah, RHA ini dengan bebas validasi itu beda konsep ya gitu kan. Atau kalau sudah RHA tidak perlu validasi lagi. Itu saya masih miss sih gitu kan. Jadi saya tuh kemarin sempat berpikir kayak gini, kalau RHA ini agak sulit di ini ya, dipenuhi misalnya kayak rekrutmen 20 orang, terus ada QC 30, sertifikat halal 20, eh, ada solusi yang bebas validasi 250.000 itu ya. Ya, saya mending pilih berpikir seperti itu. Kalau memang ini saya salah pengertian. Karena waktu saya ada klik di Swakarta, klik untuk pengajuan diri sebagai pengurus, itu syaratnya bebas validasi, bukan RHA. Nah, itu di situ saya miss sih. Terus ke cover nggak ya, Mbak? Ada beberapa pertanyaan lain sih sebenarnya. Halo? Mungkin saya jawab Baik, dijawab dulu nggak apa-apa. dulu yang Kalian tadi nah, itu. Oke, terkait audiensi mungkin yang pertama terkait audiensi mungkin ke dinas tempat, ke kelurahan, dan juga terkait jika RHA upgrade validasi. Baik, Bu Mugini, jadi begini Bu, untuk audiensi memang kita dari EWI yang menerbitkan, kita yang membuat. Nah, untuk yang mendapatkan surat audiensi tersebut bagi Bapak Ibu yang sudah uh, menguruskan diri atau mungkin menyusun membentuk tim kepengurusan di suatu wilayah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang sudah membentuk atau menyusun kepengurusan di suatu wilayah, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nah itu nanti kita akan bantukan untuk masuk ke stakeholder dengan adanya surat audiensi. Tadi Bu Dini bilang ya. Nah, untuk dapat surat audiensi, tadi Bu Ibu harus ya paling enggak punya tim, tim koordinasi di suatu wilayah, idealnya 3 atau 5 orang. Nah, nanti kita akan buatkan SK-nya di wilayah tersebut untuk kita bantukan masuk ke stakeholder. Nah, kalau untuk RHA sendiri, nggak bisa Bu, kalau misal bebas validasi kemudian langsung mendapatkan gelar RHA-nya. Untuk upgrade bebas validasi sendiri itu adalah salah satu syarat itu bisa masuk kelas gelar RHA. Tetapi untuk mencapai RHA tidak harus ikut kelas gitu Bu, tapi bisa melakukannya secara mandiri atau bisa mendapatkan gelarnya secara mandiri. Kalaupun secara mandiri agak kesusahan, maka dari itu kita adakan kelas tingkat RHA agar membantu Bapak Ibu semuanya bisa mencapai RHA dengan mengikuti kelas yang kami sediakan. Seperti itu Bu Mudini, mungkin tanggapannya dulu. Oh ya baik. Dalam artian kalau RHA yang mandiri itu yang tadi ya, yang sesuai ketentuan 30 QC dan lain-lain. Kalau yang melalui kelas, yang kelas berbayar itu ya, yang 1.700.000 itu betul betul Pak? Ya betul Bu. Jadi kalau mau mencapai RHA mandiri bisa memenuhi kualifikasi yang ada di akun Jakarta. Nah kemudian kalau misal ingin ada pembimbingan atau pembinaan, nanti juga ada kelas diklat RHA nanti. Nah, nanti di kelas diklat nanti juga akan saya lihat siapa yang aktif ada di provinsi mana, nanti kita usulkan ke pengurus tempat. Jadi di pengurus tempat nanti akan dikoordinir, nanti kalau sudah fix nanti akan dibentuk kepengurusan. Oke, Pak.
Saya akan tanggapi yang pertama ya, yang terkait audiensi tadi. Itu kan tadi ada disampaikan bahwasanya punya tim setidaknya 3 sampai 5 orang. Nah, alhamdulillah nih saya kan cukup aktif untuk rekruter dan lain-lain. Untuk rekrutmen saya itu selama 2 minggu ini ya, itu sudah lebih dari 20, kalau saya tidak salah malahan sudah mencapai 30-an orang. Untuk wilayah Jambi sendiri memang dari awal itu memang saya himbau untuk nantinya kita akan bikin tim kerja gitu. Nah, syarat itu nanti koordinasinya kemana ya Pak? Kayak gitu kan. Karena saya pikir sih betul kayak yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, kalau kita tidak melakukan audiensi itu agak sedikit sulit ya. Apalagi kan saya ini di Jambi. Sementara kantor LP3HEW kan adanya di Jogja. Terus di Jambi sendiri kan ada oleh UIN gitu ya kan. Jadi itu akan jadi tumpang tindih sih. Nah, selain yang dibawahi oleh Halal Center UIN sendiri, itu ada ini pihak yang dari Depak. Dari Depak itu kan juga ada orang-orang yang memang jalan ke lapangan untuk melakukan sosialisasi sertifikasi halal. Jadi saya pikir di situ jadinya tumpang tindih ketika kita ketemu sama orang yang cukup kritis gitu. Itu Oke, gimana? jadi solusi saya begini, karena memang untuk Jambi sendiri kita memang belum ada pengurus. Nanti Ibu silakan bisa bentuk ya tim mungkin di wilayah Jambi bisa sampai 5 orang. Nah, nanti bisa langsung hubungi saya, nanti bisa kami bantukan untuk keperluan pengurus, baik itu SK, surat audiensi, dan juga keperluan-keperluan yang diperlukan oleh pengurus. Begitu sih, Bu. Itu Mudini, Bu Mudini. Nanti nomor saya ada di Swakarta yang admin development. Halo? Ya, gimana Bu tanggapannya? Saya akan ini ya Mas, izin komunikasi lebih lanjut untuk pengurus yang wilayah Jambi. Baik. Ini dengan Mas Mas Indra atau? Dengan Mas Indra, Bu. Iya. Oh, dengan Mas Indra. Ya. Oke, baik. Nanti bisa komunikasi dengan saya juga. Oke. Itu Bu Mudini. Oke sih Mas Indra. Iya itu, terus kalau yang pengajuan, saya memang tadi nyambung yang dari Medan tadi ya, yang dari Sumbar, yang dari Sumut. Itu saya juga karena masih baru banget, masih baru banget ya. Jadi saya masih agak gagap untuk administrasi segala macam dan lain-lain. Nah, memang kemarin itu sempat ada banyak, ada ini ya, ada QC, tapi memang ini sudah dari tanggal 16, sepertinya memang kayaknya pengajuan saya itu nggak di QC sampai hari ini. Jadi saya bingung ini perbaikannya yang kalau yang di QC sebelumnya itu saya sudah tahu nih proses perbaikannya apa saja yang harus saya lakukan gitu kan. Tapi kalau untuk yang pengajuan baru kan masih belum tahu nih kayak gitu. Ini apa aja yang apa namanya itu yang kurang seperti itu. Terus satu lagi, kalau yang di Surakarta ini kan fotonya diupload cuma satu. Nah, kalau yang di si halalnya yang di ptsp.go.id itu suaranya hilang ya, Bu? Fotonya memang Jelas Mas Indra, di sini kedengeran Mas Indra. Halo? Ya, mungkin langsung saya jawab ya Ibu ya. Oke. Ya, terkait QC, ini barusan saya cek Bu, untuk Ibu itu statusnya masih ready to QC. Nah, kalau ready to QC, silakan Ibu lakukan kurasi data sehingga statusnya menjadi approve. Nah, nanti baru dari EWI akan mengecek Bu untuk pengajuannya. Termasuk tadi ya Pak Hidayat, siapa tadi? Pak Hidayat Abidin. Itu setelah saya cek memang belum approve. Nah, kami mengecek ketika status QC itu sudah approve. Seperti itu, Bu. Ini kalau ready Bu Dini masih ready to QC. Ibu silakan lakukan kurasi data di dashboard Swakarta ya, Ibu ya. Tapi kan itu terlock, Mbak. Terlock gimana, Ibu? Kalau ready to QC ini kan kita contoh misalnya kayak ini, kayak cek yang lunasi ya misalnya.
Ibu sudah punya Dasper Swakarta, tentunya sudah mengerjakan juga ya basic training ketiga ya Bu ya. Nah di sana Iya, itu apa, kan pengerjaan QC ya Bu ya. iya benar. Nah silakan bisa dibuka kembali saja video kurasi data di video literasi Bu. Iya, maksudnya gini, Mbak. Itu kan kalau yang di dashboard, di QC itu kan ready to QC kan. Nah, ketika kita set progress di permohonan sehati, itu kan keluarnya dia sekarang ini eh, mentok di NIB validasi. Jadi saya tuh nggak bisa edit gitu. Coba Ibu dicek lagi Bu, dicek lagi saja. Ini saya cek Ini saya statusnya sih. lagi buka dashboard, Mbak. Ini saya buka dashboard juga Bu. Ini saya tampilkan ya Bu ya di dashboard admin ya. Iya. Ini Bu, statusnya ready to QC. Ibu kalau misalkan tampilannya Nah, itu kan seperti kita ini, buka di itu kaca pembesarnya nggak kelihatan. Nah, Ibu ya, nanti lakukan klik ya, lingkaran birunya ini sehingga statusnya muncul ready to QC. Nah, ini diklik detail yang kaca pembesar ini Bu, lalu di sign all semua. Silahkan lakukan kurasi data. Seperti itu Bu Mudini. oke, berarti ini yang sign off saya ya. Iya, karena P3H wajib melakukan kurasi data di dashboard Swakarta. Nah, Oke. setelah selesai P3H melakukan kurasi data, selanjutnya akan dicek oleh admin QC, Bu. Apakah pengajuannya sudah sesuai atau belum? Seperti itu ya, Bu Mudini ya. Baik, baik, baik. Berarti itu saya yang sign off semua, baru QC dari Ya, pastikan admin ke. statusnya approve, Bu. Di awal kan dari itu QC. Nah, Kalau Ibu sudah kurasi data, pastikan statusnya sudah approve. baik, baik, baik. Sehingga nanti data masuk ke kami untuk dicek. Oke, baik. Terima kasih. Itu Ya, dulu. nah. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita batasi sampai dua penanya, sampai Pak Casianto, karena waktu kita terbatas. Oke, untuk era Septian Jogja, bisa langsung dibuka mic-nya. Baik, suara saya terdengar? Sudah terdengar, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini satu pertanyaan yang saya tanyakan, Mbak Jen ya, atau tadi Mas Indra. Saya dari Jogja juga. Dari beberapa pertanyaan tadi, saya nyimak dan saya bertanya, memunculkan pertanyaan dari pihak LP3HEW atau dari Swakarta ini, apakah ada kontak person atau bagian yang bisa dari P3H itu langsung semacam konsultasi gitu ya, misalkan ada trouble-trouble atau ada kendala di lapangan atau ada data yang mungkin kami nggak tahu, ada apa masalah yang insidental gitu ya, apakah ada nomor kontak atau bagian khusus untuk melayani konsultasi itu sehingga bisa langsung tertangani gitu. Kalau dari tadi kan saya melihat kok ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di forum ini yang seharusnya tuh bisa ada forum lain atau ada bagian khusus yang menjelaskan gitu ya. Di forum ini mungkin lebih fokus ke pembahasan sesuai temanya gitu. Gitu pertanyaan dari saya, Mas Indra, Mbak Jen, monggo matur nuwun, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dibuka mic-nya, Mbak Jen. Saya yang menjawab ya Mas Indra ya. Oke, mungkin sebelum menjawab saya mau tanya dulu nih ke Pak Tera. Punya dashboard Swakarta tidak? Pak Tera Septian. Masih di mute. Ya, sebentar Mbak. Sudah keluar suaranya? Sudah Saya punya belum dashboard Swakarta Mbak. belum? Belum selesai daftar. Masih selesai dari tes yang edu, With Edu. Grade Edu.
baru daftar ke Swakarta dan baru mau masuk tesnya. Tuh. Baru daftar tanggal 18 ya. Ini saya cek nih. Iya, 1, iya, 2, iya. 3, 4, 5, 6. Udah berjalan 6 hari. 6 hari lagi itu kalau nggak diselesaikan otomatis terlock akunnya. Oh gitu. Ya, karena Berapa lama nggak? 6 hari lagi ya? Oh iya. karena untuk dashboard Swakarta itu segera diselesaikan 15 hari atau 12 hari ya Mas Indra ya. 15 hari, Mbak, tapi nanti kalau ditandukan masih ada kesempatan lagi gratis 15 hari. Nah, Jadi totalnya sebaiknya 1 bulan. segera diselesaikan Pak Tera Oh untuk iya. segera Nah, menikmati benefit dari pendamping EWI karena di sana sudah tersedia semua tools yang dibutuhkan. Nah, ini saya tampilkan ya, izin buka dashboardnya ya Pak Tera ya. Ini dashboard dari Pak Tera kalau memang Pak Tera sudah menyelesaikan. Helpdesk Center-nya lengkap Pak Tera di sini. Mau tanya tentang apa? Registrasi, perizinan, development, admin dan payment, sertifikasi halal lengkap semua di sini. Nah, kita juga lengkapi juga untuk kontak dari rekruter dan mentornya siapa di sini. Selain itu, di sini toolsnya lengkap. Ada literatur halal, slide sehati, video training, di sini lengkap semua. Nah, fungsi untuk kobarkan halal ini, kenapa banyak yang tanya ya mungkin ya. Karena memang kita kan tidak satu provinsi ya mungkin ya, tidak dekat juga dengan Bapak Ibu semua karena P3HM ini tersebar di 34 provinsi. Jadi kita adakan pembinaan setiap seminggu sekali, semua boleh tanya apapun. Dan helpdesk di sini itu ready semua untuk menjawab pertanyaan Pak Tera. Jadi kita sediakan juga kobarkan halal ini untuk ya tadi ya, mungkin Pak Tera menganggapnya banyak yang bertanya tidak berkaitan dengan materi yang disampaikan ya Pak Tera ya. Nah, memang ini salah satu bentuk pembinaan yang disediakan oleh LP3HMI Pak Tera. Itu Pak Tera mungkin ada tanggapan dulu. sudah cukup Mas Indra matur nuwun informasinya, saya aja yang mungkin belum buka itunya ya apa Ya, baik, nanti dashboardnya. bisa langsung dikerjakan basic trainingnya Pak. Kalau belum selesai nanti kalau sudah bisa menikmati fitur-fitur yang ada di Swakarta. Begitu Pak Tera. Siap. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin kita cukupkan karena sudah habis waktunya Bapak Ibu. Waktu kita terbatas. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit yang mau saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Izin share screen dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kita ganggu lagi waktunya. Sedikit saya menyampaikan terkait penyelia halal reguler Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu semuanya sudah menjadi seorang pendamping proses produk halal, seorang pendamping untuk sertifikasi halal self declare. Nah, ini merupakan kesempatan atau mungkin langkah awal atau mungkin modal awal buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menjadi seorang P3H. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya dalam mengupgrade diri untuk menjadi seorang penyelia halal reguler Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kita Edukasi Indonesia sudah menyediakan pendaftaran bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin menjadi seorang penyedia halal reguler yang dapat mengurusi, dapat membantu sertifikasi terhadap produk-produk UMKM reguler Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas pada makanan dan minuman saja.
Tapi untuk reguler ini akan lebih luas lagi Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa mendampingi yang mempunyai produk kosmetik, parfum, sampo, tidak terbatas pada makanan dan minuman saja. Nah, untuk registrasi sendiri kita sudah buka Bapak Ibu semuanya. Syaratnya cukup mudah, punya akun Surakarta yang aktif. Untuk pendaftarnya sudah kita buka sampai tanggal 31 Desember 2024. Nanti bisa dibuka akun Surakartanya, pilih menu upgrade ke penyelia agar Bapak Ibu bisa menjadi seorang pendamping untuk penyelia, untuk reguler Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk bimbingannya untuk diklatnya 4 Januari 2025 itu ada Bimtek Pradiklat, ada LMS tanggal 5 Januari, kelas pembinaan setiap Sabtu jam 9 dan pengumuman kelulusan tanggal 2 Februari. Jadi kira-kira 1 bulan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kelas penyelia halal reguler ini untuk mengupgrade diri menjadi seorang penyelia Bapak Ibu, karena menjadi seorang P3 merupakan modal awal Bapak Ibu semuanya dalam mengupgrade diri menjadi seorang penyelia halal reguler. Baik, itu Bapak Ibu untuk pengumuman yang pertama. Untuk yang kedua, jadi Bapak Ibu semuanya kita sudah membuka kelas intensif buat RHA untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin mencapai RHA atau mungkin menjadi pengurus di tingkat kabupaten atau mungkin kecamatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk registrasinya Bapak Ibu sama, yang penting punya akun Surakarta aktif, nanti bisa dibuka pada menu pengurus Surakarta. Ini sudah saya praktekkan untuk upgrade pengurus atau mungkin untuk pendaftaran di pengurus, nanti bisa langsung dibuka di akun Surakartanya. Untuk batas pendaftaran sama 31 Desember dan kelas akan kita adakan online setiap hari Rabu Bapak Ibu. Untuk benefitnya bisa dibaca, nah mungkin ini sudah sering dibaca ya Bapak Ibu, baik di grup atau mungkin kita blast via Jatri. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tadi saya sedikit menambahkan pengumuman terkait Bapak Ibu yang berminat bersedia menjadi seorang penyelia, silahkan segera daftarkan diri di menu upgrade penyelia pada akun Surakarta. Dan apabila Bapak Ibu semua ingin menjadi seorang RHA, nanti sudah bisa mendaftar di akun Surakarta Anda di menu pengurus Surakarta. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk selanjutnya sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bu Caci. Bisa disampaikan closing statement untuk Bapak Ibu yang hadir pada siang sampai sore hari. Silakan Bu Caci. Baik, terima kasih Mas Indra. Yang jelas kalau dari saya sih sebenarnya karena ini kebanyakan memang untuk tanya jawab dari P3H, tapi yang jelas ketika P3H ini mendampingi, satu dengan niat Bismillah ya berarti berbagi berkah, yang kedua sebenarnya silahkan tetap jalin silaturahmi, siapa tahu nanti ada pintu-pintu berkah yang lain yang terbuka. Terus yang ketiga tentunya apa ya, ada hal-hal lain yang memang kalau misalnya memang, jadi saya melihat kalau untuk P3H ini kalau misalnya difokusin, insya Allah sih sebenarnya bisa istilahnya menghasilkan ya. Jadi kalau memang mau fokus berarti harus lebih detail dan mulai banyak praktek dan mulai banyak mencermati detailnya. Terutama kalau untuk di EWI ini kan sebenarnya sudah terdigitalisasi dan tools-toolsnya banyak dan sebenarnya semuanya bisa diakses. Jadi dari apapun sebenarnya bisa diakses sehingga Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan akses-akses itu asal tidak istilahnya tidak malas untuk membaca detail-detailnya, insya Allah sih semuanya bisa lancar. Gitu aja sih. Tetap memelihara hubungan baik dengan PU, yang jelas siapa tahu nanti ada yang lainnya dan nanti semoga bisa ada program-program lain yang bisa dibawa oleh para P3H ini kepada para PU di tahun 2025. Nanti kami akan sosialisasikan secepatnya dan semoga Januari, terutama untuk Januari di awal mungkin Surakarta, terus nanti di akhir Januari nanti di Jimikro juga akan mulai masuk. Nanti ditunggu aja. Untuk pemberitahuannya pasti kami beritahukan. Seperti itu Mas Indra, terima kasih. Terima kasih Bu Cati untuk closing statement-nya. Mungkin lanjut ke Mbak Jen untuk closing statement.
Silakan Mbak Jen. Baik, Bapak Ibu semua miliki draft PU sebanyak, baik, ini saya ulang, miliki draft PU sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu semua. Pastikan draft PU-nya itu clean dan clear, sehingga nanti saat war kuota di tahun depan kita sudah siap dan submit data yang 0 hari ya tentunya ya terbitnya. Seperti itu Mas Indra. Baik, terima kasih Mbak Jen. Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Tadi sudah disampaikan materi oleh Mbak Jen, disampaikan materi oleh Bu Caci. Semoga semakin memberikan pemahaman, pengertian pada Bapak Ibu, para pendamping proses produk halal edukasi lokal Indonesia. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, kurang lebihnya kami mohon maaf bila banyak salah dan kata kurang mengenakan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Marilah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.